Hai, salam e-marketing dengan Dr. Hendra. Kita akan melanjutkan yaitu developing a social media strategy ya, strategi media, cara pengembangannya. Jadi kita tahu bahwasannya ada proses eh, empat proses kunci ya untuk keberhasilan sosial media, yaitu social listening, influencing, networking, dan selling. Kemarin kita sudah bicarakan tentang social listening, eh, social influencing, sekarang kita mengarah ke social networking. Bayangkan networking itu berjejaring, itu adalah kita berteman, ya, berteman dengan sebanyak mungkin orang. Bahkan dengan musuh juga kita berteman, rival kita, ya, kompetitor kita juga perlu berteman, siapa saja. Apapun yang bagus positif kita bagikan ke yang punya value-nya kita akan bagikan ke teman-teman follower kita, ya, follower dan sebagainya. Apapun yang juga yang paling tren misalnya, walaupun dari sumber lain bisa dibagikan kepada orang lain. Itulah social networking secara ringkas ya. Menemukan dan juga mengasosiasikan dengan orang-orang maupun merek-merek yang berpengaruh maupun otoritas ya, sudah terkenal pada jejaring sosial. Kita mulai. Pada tahapan ini dari siklus sosial media itu Anda sudah mulai berjejaring ya, berteman, menghubungkan diri Anda dengan para orang-orang yang cukup terkenal, otoritas ataupun orang-orang yang memang berpengaruh ya, dan mulai menggerakkan ya usaha Anda. Nah, berjaring sosial itu penting ya setiap bisnis. Tidak peduli apakah Anda sedang memulai, Anda sedang mau menanjak ya, atau sedang ekspansi ke pasar baru ya. Mau scaling up, getting started, expanding in new market, Anda perlu tetap berjejaring berteman. Nah, mungkin bisa membantu berpikiran bahwasanya jejaring sosial ini adalah sebuah event yang live ya, hidup, maksudnya adalah langsung ya. Kecuali interaksi Anda itu online ya, bukan empat mata, face to face gitu ya. Nah, lagi pula berteman ini atau berjaring ini tidak peduli di mana ataupun bagaimana itu terjadi ya, karena akan membawa sebuah hubungan yang jangka panjang dan juga dalam ya, yang baik dengan para follower, pengikut maupun dengan partner-partner kita ya. Jadi nanti ada terminologi namanya earned media. Earned media itu apa sih? Media yang diciptakan oleh bisa follower, bisa kompetitor, bisa partner, membicarakan dengan merek kita ya. Ketika mereka membicarakan merek kita secara sukarela tanpa kita minta di sosial medianya mereka, itu namanya adalah earned media, media yang kita dapatkan secara tidak berbayar ya sama sekali. Jadi ada earned media, ada own media, ada paid media. Paid media sudah iklan. Own media itu media yang Anda handle sekarang ini ya, termasuk sosial media. Kalau earned media itu dari orang lain secara sukarela. Baik, proses dari bertemanan di sosial ini sudah pasti setiap kali Anda mempublikasikan satu artikel di blog Anda ataupun di situs sosial media, menghasilkan satu konten ataupun satu penawaran ya, Anda akan ciptakan posting sosial media yang dirancang untuk segala jenis saluran sehingga Anda akan bisa posting ya. Pikirkanlah redaksi berita, native content, redaksi berita ya, sehingga pesan-pesan merek Anda bisa tersampaikan, tawaran Anda, dan Anda akan mencoba membagikan yang namanya konten-konten yang memang berharga dari teman-teman Anda ya, bahkan dari pesaing Anda. Nah, jika postingan tersebut memang ada hubungannya dengan topik utama dari merek Anda dan membantu followernya Anda, sangat berharga untuk di-sharing ya. Jadi Anda juga akan engage dengan orang satu-satu ya, baik bertanya maupun menjawab. Nah, inilah kita lihat prosesnya dalam tindakannya seperti apa. Ini contohnya artikelnya digital marketing ya, yang di-share di Facebook dan Twitter ya. Nah, perhatikan bahwasanya setiap post itu adalah sesuai dengan channelnya masing-masing, karena kalau di Twitter itu ada karakter limitnya 140 karakter. Kalau di Facebook jauh lebih panjang dan lebih conversational, lebih dialog percakapan di Facebook ya.
Nah, kalau di Twitter langsung intinya saja, sesingkat mungkin ya. Oke, ingat untuk share ID atau linknya. Kalau di Facebook, Anda bisa mengembangkan kontennya sedikit ya. Dan juga ada call to action ya, CTA. CTA itu call to action ya, supaya mereka bertindak ya, mengunjungi situs kita dan langsung melakukan pembelian, langsung bottom line ya. Anyway, kita juga ada postingan supaya orang-orang mulai bercakap-cakap, play forever ya, kalian lihat gambar ini ya di Twitter. We are dying to see the new Snapchat features. Yes. How can this make your business social marketing go to the next level? Bercakap-cakap ya, oke. Anda bisa buat TikTok seperti ini juga di sosial media Anda. But we also want to share content that will help the beginning of digital marketers. After all, they may someday become our customers, okay? Jadi kontennya bisa di-share apapun yang bagus sehingga satu hari nanti siapa tahu jadi pelanggan kita. Kita juga bisa men-send konten-konten yang memang dasar ya, maksudnya adalah sangat sederhana ya. Dan juga informasi yang berguna dari merek-merek lainnya. Ini contoh lainnya lagi, ini ada judulnya adalah The Surprising Benefit of Failure. Manfaat yang luar biasa yang mengejutkan dari sebuah kegagalan ya. Jadi postingan ini mereka post diambil dari Google sebetulnya, dari Think with Google. Yes. Karena kenapa? Cocok dengan nilai ataupun budaya yang mereka anut, sehingga di post mereka ya, demi supaya bermanfaat bagi para follower dan juga lagi pula sesuai dengan budaya dan juga nilai-nilai dari perusahaan ini. Lanjut, perhatikan ya, ini adalah Mailchimp ya, okay? Mailchimp. Ini email marketing adalah salah satu dari kompetensi utama yang diajarkan di digital marketer, sehingga Mailchimp itu juga cocok ya, juga di sharing seperti ini. Ini supaya pertemanannya makin hebat ya, oke? Lanjut, dengan menjalankan ya pendekatan atau cara-cara yang mirip seperti ini, Anda bukan hanya menarik orang-orang baru jadi follower Anda ya, jadi dan juga mereka bahagia. Walaupun mereka sudah banyak ya, dengan men-sharing konten-konten yang bermanfaat seperti ini dari brand-brand lain, Anda membangun namanya etiket baik, goodwill, dan juga membangun strong alliances, pertemanan yang kuat ya, dengan merek-merek yang Anda share. Itu mereka akan menjadi partner Anda nantinya. Nah, misalnya kita telah secara konsisten men-share konten dari Content Marketing Institute atau Buffer misalnya, atau Marketing Professionals, oke? Memang awalnya itu akan berkembang menjadi sebuah jejaring yang besar ya. Tapi beberapa dari hubungan tersebut akan menjadikan kesempatan untuk bekerjasama juga. Nah, ingat, pada saat tahapan ketiga ini, social networking, berteman secara sosial, tujuan Anda apa? Pada saat tahapan ini, dalam siklus keberhasilan sosial media Anda, tujuan Anda adalah 3. Pertama, share konten supaya menutupi apa yang kurang dari konten Anda. Konten ini bisa berhubungan secara topik dengan merek Anda atau bisnis Anda, ataupun cocok dengan target audience Anda dalam berbagai keterampilan ya yang berbeda. Kedua, tujuan yang dalam social networking di ini adalah menciptakan tiket baik dengan merek ya, yang mirip-mirip dengan Anda punya. Partnership, berteman ya. Ketiga, seiring dengan waktu, Anda bisa berubah etiket baik menjadi kerjasama yang menguntungkan ya. 3 hal ini di jejaring sosial ini penting banget. Jadi apa sih metriknya, cara evaluasinya gimana ya? Metriknya untuk diperhatikan adalah untuk mengukur kekuatan dari sosialnya, jejaring sosialnya Anda, maka perhatikan metrik sini, ada 3 juga. Yang pertama, berapa sih jumlah link yang udah dikasih ke partner Anda, dari partner Anda ya, karena postingnya bagus, misalnya Google with Think with Google misalnya, tapi mereka karena kita yang share link tersebut, mereka kembali ke website kita, ke sosial media kita, berapa banyak?
Jejaring sosialnya kuat akan menghasilkan backlink ke konten Anda kembali. Bisa dipahami ya, orang akan cari tahu tentang Anda kembali nantinya. Kedua, jumlah dan deskripsi dari mention di earned media. Berapa sih jumlah earned media, mention dan deskripsinya? Earned media sudah saya jelaskan barusan, bahwasanya itu adalah media yang diciptakan oleh para penggemar Anda ataupun kompetitor Anda atau partner Anda dan siapapun ya, tanpa Anda minta. Mereka sendiri yang bicarakan tentang brand Anda atau share postingan Anda. Saat Anda, saya bicarakan singkat aja. Saat Anda men-share misalnya Think with Google, Anda sebetulnya sudah menjadi earn medianya Google, Think with Google. Bisa dipahami? Yes, benar ya. Pikirkan relevansinya dan juga nilai dari mentionnya tersebut ya. Dari mana mereka asalnya ya, value-nya apakah berharga enggak ya. Oke. Yang ketiga, jumlah dan penjelasan dari kerjasama strategis yang earned media ya. Jadi misalnya Anda suka postingan tentang pariwisata di Bali misalnya, Anda minta izin teman-teman yang sudah otoritas ya, misalnya gambar mereka bagus, postingan mereka bagus, Anda post ulang di tempat Anda ya. Itu boleh nggak? Boleh sekali. Apakah dengan bekerja sama dengan calon teman Anda ya, apakah Anda mulai bekerja sama dengan teman-teman ya yang lainnya, merek yang sejenis ya misalnya, atau mereka yang datang ke kamu minta kerjasama, yes, seberapa relevan, mirip-mirip ya, merek-merek terhadap mereka terhadap bisnis Anda, dan dalam cara apa itu hubungan Anda akan punya nilai tambah, ya, bermanfaat, yes. Jadi memang mendapatkan lebih banyak klik di sosial media memang memerlukan yang namanya judul yang memang tidak bisa ditolak lagi, irresistible headline, judul yang nggak bisa ditolak. Misalnya, steal from this headline white file. Judulnya seperti ini memang sangat menarik sekali. Baik, sampai sini dulu tentang social networking ya. Stage ketiga, saya ucapkan terima kasih. Salam e-marketing dari Dr. Hendra. Sampai jumpa.